اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan memuliakan tamu. Maka dari itu kami mengajak para hadirin hadirat, para pendengar setia, kita niati mencari ilmu ini dengan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niat kita pusatkan kepada Allah, insya Allah niat kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita angan-angan sejenak, kita mengaji sejenak, kita mengkaji dan mengaji, ya, supaya kita benar-benar mendapatkan wawasan agama yang sangat luas. Mari kita mengaji sejenak. Kita mengaji tentang keutamaan memuliakan tamu. Tamu ini sangat penting kita muliakan, karena tamu ini membawa sebuah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan keutamaan memuliakan tamu. Ada beberapa kemuliaan untuk memuliakan sebuah tamu, antara lain yang pertama, mendapatkan pahala haji dan umrah. Kenapa sampai pahalanya besar sekali kayak gini? Karena tamu yang datang membawa keberkahan dan rahmat Allah ini untuk tuan rumahnya, sehingga tamu ini wajib atau harus dimuliakan dan dijamu dengan baik. Ini sangat pentingnya tamu. Yang kedua, menghapus dosa tuan rumahnya. Keberadaan tamu datang menghapus dosa tuan rumah. Selain dapat mendatangkan berkat dan rahmat dari Allah, tamu yang berkunjung ke kediaman kita ini juga dapat mendatangkan pengampunan maghfirah dari Allah, menghapus dosa yang dimiliki oleh tuan rumahnya. Bayangkan hebatnya tamu. Makanya dengan adanya tamu, jangan sampai ditolak tamu itu. Hormati dengan baik, kan tamu itu akan menghapus dosa tuan rumahnya. Dia pulang, dosa kita dihapus oleh Allah. Hebat sekali Islam itu. Yang ketiga, keutamanya adalah disinari oleh cahaya kebaikan. Jikalau kita memuliakan tamu dengan sopan dan ramah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinari cahaya kebaikan bagi seluruh anggota keluarganya, anggota keluarga yang ada di rumah itu. Meskipun tingkatan keimanan dan ketakwaannya berbeda-beda. Ini saking hebatnya tamu. Muliakan tamu, hadirin hadirat. Kalau ada tamu, jangan sampai ditolak, jangan sampai dicaci maki. Muliakan mereka, karena mereka itu hebat sekali, bisa menghapus dosa tuan rumahnya, menyinari cahaya kebaikan. Pahalanya kayak orang haji dan umrah. Bayangkan. Kemuliaan yang keempat, yakni menjadi ladang sedekah kita. Menjamu tamu dengan baik dan ramah dapat menjadi ladang sedekah kita. Apalagi jika yang berkunjung menginap sampai 3 hari, kayak gitu. Dalam sabda Rasulullah, kurang lebih artinya gitu. Haknya tamu itu kan selama 3 hari, maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Lah ini, bayangkan ladang sedekah kita. Berarti tamu dijamu dengan baik dan ramah, ini akan menjadi ladang sedekah kita. Makanya kapan kita bisa bersedekah dengan baik? Tamu datang dijamu yang baik, insya Allah menjamu tamu dengan baik dan ramah, ini dapat menjadi ladang sedekah kita. Tanpa disadari sedekah kita sudah banyak. Itulah kehebatan tamu. Keutamaan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih ya, Imam Bukhari dan Muslim. Ini sudah jelas dalam hadisnya Rasul sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin hadirat, marilah muliakan tamu kita, karena tamu ini membawa segala-galanya, keberkahan ya, rahmat Allah tiba, menghapus dosa, menyinari cahaya kebaikan, menjadi ladang sedekah, dan sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.